Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bacaan firman Tuhan untuk hari ini terambil dari 2 Samuel 1 sampai dengan 2 Samuel 3. Dan untuk itu saya memberi judul, Bertanyalah kepada Tuhan, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saudara-saudara, manusia pada dasarnya ingin segala sesuatu serba cepat. Mau cepat kaya, mau cepat dapat posisi atau jabatan tinggi sebagai pimpinan dalam suatu organisasi, atau ada yang berlambat-lambat atau menunda di dalam melakukan dan menyelesaikan suatu tugas. Ingat, di dalam firman Tuhan Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita masih berada di bawah langit, jadi apapun di bawah langit ini, di bumi ini, ada waktunya. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 1 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Dari sini kita melihat ada komunikasi dua arah antara Daud dan Tuhan. Seperti Daud, apakah saudara memiliki sikap untuk selalu bertanya kepada Tuhan setiap hari, setiap hendak mengambil keputusan atau memilih sesuatu terkait dengan urusan pelayanan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, bisnis, ataupun yang lain? Ingat, Allah kita yang menciptakan dan memiliki bumi ini dan segala isinya. Dan Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Saudara-saudara, Daud sudah siap menjadi raja. Saul sudah mati. Jalan menuju takhta raja akhirnya terbuka. Waktu cukup lama dari perjalanan panjang Daud sebagai gembala kambing domba di Bethlehem ke takhta raja Israel. Ada suatu prinsip penting yang dapat kita belajar dari ini, yaitu ketika Tuhan ingin mempersiapkan saudara untuk melakukan pekerjaan baginya, Tuhan tidak pernah terburu-buru. Bagi Daud, setidaknya 10 tahun dan mungkin lebih dari antara waktu Tuhan memberitahu kepada Daud bahwa dia akan menjadi raja dan sampai saat dia benar-benar naik takhta. Tahun-tahun di antaranya adalah tahun-tahun untuk pelatihan dan persiapan. 10 tahun mungkin waktu yang lama atau cepat bagi kita, tetapi bagi Tuhan, waktunya adalah yang terbaik. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, bersabarlah menunggu waktu Tuhan dan tetap bersemangat. Karena Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Kapan Tuhan akan selesai mempersiapkan saudara dan saya sebagai pemimpin. Sebagaimana dengan Daud, sehabis berperang mengalahkan orang Amalek, bertanyalah Daud kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan Tuhan menjawab, pergilah. Dan Daud bertanya lagi, kemana aku harus pergi? Dan Tuhan menjawab, pergi ke Hebron. Demikian juga dengan saudara dan saya. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi suatu keputusan yang penting yang harus diambil, atau sedang menghadapi persoalan-persoalan, godaan, ataupun peluang dan tantangan yang mungkin membuat saudara dan saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kemana dan bagaimana harus mulai melangkah. Mari bertanyalah kepada Tuhan, berkomunikasilah dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan. Saudara-saudara, Daud tidak memulai perjalanannya menuju takhta raja langsung hebat, tapi Daud melewati berbagai pencobaan, gangguan, dan kesulitan. Sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkannya, Tuhan sedang memprosesnya dalam hal sikap dan mentalnya untuk perannya nanti sebagai raja. Dan kita tahu Daud menjadi hebat karena Tuhan, Allah semesta alam, menyertai Daud. Sebagaimana mulai di dalam 2 Samuel 1 sampai dengan 3, Tuhan sudah mempersiapkan Daud langkah demi langkah menjadi raja Israel. Di dalam 2 Samuel 1, di sana dikatakan bahwa Daud merasakan dan menunjukkan sikap kesedihan yang mendalam atas kematian Saul dan
Yonatan, dan Daud meratapi untuk hal tersebut. Saudara-saudara, selanjutnya di dalam 2 Samuel 2, di sana menunjukkan bahwa kematian Raja Saul itu tidak serta-merta memutuskan atau memuluskan jalan bagi Daud untuk naik menjadi raja. Daud sendiri pun tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana ia akan melanjutkan perjalanannya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Daud bertanya kepada Tuhan, karena ia tahu persis Tuhan akan memberitahunya apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan meminta pada Daud, pergilah ke Hebron. Dan hal ini pun Daud belum mengerti maksud Tuhan. Sampai akhirnya orang-orang Yehuda di Hebron mengurapinya dan mengangkatnya menjadi Raja Yehuda. Sebagaimana disebutkan di dalam 2 Samuel 2 ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud. Di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Daud menjadi Raja Yehuda, namun belum sepenuhnya sebagai Raja Israel. Ketaatan Daud atas firman Tuhan untuk pergi ke Hebron merupakan awal dari suatu proses yang akhirnya Daud menjadi raja atas Israel. Seandainya Daud tidak taat pada firman Tuhan ini, maka Daud pasti tidak akan menjadi raja Israel. Saudara-saudara, Daud terus-menerus meminta petunjuk dari Tuhan. Daud ingin berada tepat di pusat kehendak Tuhan. Tuhan juga mempunyai rencana untuk hidup dan masa depan bagi saudara dan saya. Kehendak Tuhan adalah agar kita mentaati Tuhan, mentaati firman-Nya. Tuhan tidak akan pernah menuntun saudara dan saya kepada ketidaktaatan terhadap firman-Nya. Apakah ada keputusan penting untuk hidup kita saat ini yang perlu kita tanyakan kepada Tuhan? Mari kita bertanya kepadanya sekarang juga. Ingat, Tuhan ada untuk saudara dan saya. Jika saudara dan saya, kita benar-benar mencari kehendak Tuhan, pasti kita dapat mempercayai Tuhan saat Tuhan membimbing dan memimpin kita. Di dalam 2 Samuel 3 ayat 1 dikatakan di situ, bahwa peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Isi-Boset, yaitu putra Saul sebagai Raja Israel, melawan Daud sebagai Raja Yehuda. Namun kita tahu akhirnya Abner yang adalah panglima perang Israel, dia berpihak kepada Daud, di mana Abner berunding dengan tua-tua Israel untuk menjadikan Daud sebagai Raja Israel. Selanjutnya Abner bertemu dengan Daud dan mengatakan sebagaimana di dalam 2 Samuel 3 ayat 21. Berkatalah Abner kepada Daud, baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku Raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Saudara-saudara, di dalam sejarah Israel, Israel selalu menang ketika Tuhan bersama dengan mereka, dan mereka gagal ketika Tuhan tidak bersama dengan mereka. Keluarga Saul mengandalkan metode dan strategi manusia, tetapi Daud sungguh mengandalkan kepada Tuhan, dan Daud selalu menang di dalam berbagai peperangan. Seperti Daud, kita dapat mengatasi raksasa atau penghalang di dalam kehidupan kita ketika kita bergantung kepada Tuhan. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, maka semakin kita akan menjadi kuat dan hebat. Amin. Apakah saat ini ada kebutuhan dalam satu atau beberapa area kehidupan kita yang mana kita mau bertanya kepada Tuhan dan mengandalkan serta taat kepada kehendak-Nya? Di dalam situasi yang terjepit dan dituntut untuk segera mengambil keputusan, langkah apa yang akan kita lakukan? Akankah kita bertanya kepada Tuhan? Tentu saja dibutuhkan suatu kesabaran, kerendahan hati untuk bertanya dan menerima jawaban Tuhan. Mengapa? Karena terkadang petunjuk dan waktu Tuhan
itu justru tidak sesuai dengan kehendak kita. Apakah kita mau tetap taat pada Tuhan? Yakinlah dan berimanlah bahwa arahan dan petunjuk Tuhan selalu berbuah kebaikan pada akhirnya. Meski kita harus menjalani sebuah perjalanan yang tidak mudah dan beberapa kali bertemu dengan hambatan, namun perjalanan kita akan berakhir dengan indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah turut bekerja, tetapi Allah tidak bekerja sesuai dengan waktu dan jadwal saudara dan saya. Mungkin saat ini kita berpikir, Tuhan, saya siap untuk melanjutkan suatu posisi yang lebih tinggi lagi. Ayo Tuhan, segera. Atau mungkin saudara mengatakan pada Tuhan, nanti saja Tuhan, jangan sekarang. Saya belum layak, saya belum siap. Tetapi Tuhan akan berkata, tidak secepat atau selambat itu. Aku mempunyai rencana yang lebih besar dan lebih indah di dalam pikiranku bagi saudara. Oleh sebab itu, untuk setiap pertimbangan dan keputusan, bertanyalah kepada Tuhan yang akan selalu menunjukkan jalan dan waktu yang paling tepat bagi saudara. Karena pada akhirnya, ada mahkota, ada takhta tersedia bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada mereka yang senantiasa bertanya pada Tuhan di dalam memilih dan mengambil keputusan. Serta bagi mereka yang bertekun dan taat melakukan apa yang Allah firmankan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memberkati.